Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masih pada kitab shalah dari kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Asy-Syaukani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih pada bab yang kelima, bab mata tabtul shalah wa amman tasqut. Bab penjelasan tentang kapan sholat itu batal atau tidak sah, wa amman tasqut, dan dari siapa sholat itu tidak diwajibkan atau jatuh. Faslun wa tabtulu sholatu bil kalami wa bil inshighali aw bil ishtighali bima laysa minha wa bi tarki syartin aw ruknin amdan. Berkata al-muallif rahimahullah, sholat itu batal dengan berbicara dan dengan menyibukkan diri dalam perkara selain sholat, dan juga batal dengan meninggalkan syarat atau rukun secara sengaja. Baik, kemarin sudah kita bahas bahwasannya berbicara di dalam sholat itu membatalkan sholat, tetapi harus ada qaid. Ini sifatnya mutlak, harus ada taqyid. Berbicara yang bagaimana yang membatalkan sholat? Apa qaidnya ya? Atau nah, ini berbicara bukan gerakan. Nah, nanti yang di belakang antum, sholat, berbicara dalam sholat batal. Ada pengkhususannya. Antum ya man, akhi. Mana akhi? Hah? Ya, Fudail? Fudail? Baik. Baiknya yang lebih ringkas apa akhi? Iya. Jahil ya. Tidak tahu, jahil, lupa, membatalkan sholat. Oleh karenanya, ucapan al-kalam sifatnya mutlak, harus ada taqyid. Taqyidnya apa ya akhi? Ahmad, amdan. Wa bil kalami amdan. Tabtul shalah bil kalami amdan. Salat itu batal dengan sengaja. Salat itu batal apabila seorang berbicara, harus ditambahkan dengan sengaja. Baik. Berarti kalau tidak sengaja, salatnya tidak batal. Dalilnya apa ya Ali? Nuhina anil kalam. Kita dilarang berbicara. Ini masih umum, mencakup yang berbicara sengaja atau lupa. Yang saya tanyakan, kalau berbicara apa? Dalam keadaan dia jahil, sholatnya tidak batal atau lupa. Dalilnya apa ya Ali? Ini kisah sebelumnya. Nah, hadis, kalau ditanya dalil hadis, antum katakan hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Demikian kebiasaan para ulama. Kalau sebut ayat, sebutkan ayatnya atau sebutkan nama suratnya dan ayatnya. Kalau hadis, katakan hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami dalam riwayat Muslim, yaitu tentang kisah beliau berbicara dalam sholat, mengucapkan yarhamukallah. Juga dia ucapkan wa masya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian melihatku? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat mengatakan bahwasannya inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an. Baik, fa antum kalau ditanya hadis, katakan hadis siapa itu? Dalil yang lainnya Ahmad, hadis Ibnu Umar. Baik, hadis Ibnu Umar. Gimana kisahnya? Baik, kemudian ahsan tabarakallahu fiik. Kemudian kata al-muallif, wa bil ishtighal bima laysa minha, membatalkan salat apabila seorang menyibukkan diri dalam perkara yang bukan salat. Baik. Setelah kita sebutkan had, batasan. Seorang dikatakan menyibukkan diri dengan perkara selain salat. Sebab kalau seorang misalkan menggaruk, berarti dia sudah melakukan perkara selain sholat. Apakah seperti itu atau ada had batasannya? Ya, Abu Faruq. Baik, ahsan barakallahu fiik. Yani kaunuhu musalliyan atau fi hay'ati shalah. Kemudian di situ ada dua pengecualian. Ishtighal bima laysa minha, yang tidak membatalkan sholat. Saya kita bahas. Baik, ahsan barakallahu fiik. Yang pertama, idza kharaja kaunuhu musalliyan lid-darurah wa lam yakhruj an kaunihi musalliyan. Contohnya apa ya Numair? Kharaja an kaunihi musalliyan lid-darurah. Cecak gitu. Apa?
Melihat apa? Anak kecil yang anak kecil dalam keadaan bahaya gitu aja. Jangan antum ingat persis seperti yang anda contohkan. Pokoknya dalam keadaan bahaya gitu. Baik, main-main dalam keadaan bahaya perlu diselamatkan. Contoh lain ya, Abu Zur'ah yang dalam hadis. Apa? Ya, membunuh ular dan kalajengking sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatl aswadain fi shalah al-hayyah wal aqrab. Baik. Contoh, ishtaghala bima laysa minha wa lam yakhruj an kaunihi musalliyan. Contoh dari hadis, kita sebutkan banyak hadis kemarin. Ya, Abdul Rauf. Kemudian, baik, ahsan, barakallahu fiik. Apa syaratnya di situ ya, akhi? Abu Mujahid. Baik, posisinya dia tetap menghadap kiblat, dia tidak membelakangi kiblat. Contoh lain ya, akhi, yang dalam hadis, gerakan yang dibolehkan dalam sholat, namun dia tidak keluar dari sifat sholatnya. Untuk hadis kemarin, saya antum ya, tentang cucunya Sayyid Ahsan barakallahu fiik. Menggendong cucunya, Rasulullah SAW melakukan sholat dalam keadaan menggendong cucunya Umamah binti Zainab. Apabila beliau sujud, beliau letakkan. Apabila beliau berdiri, beliau angkat lagi. Contoh lain ya, man ya Anas? Nah, laki-laki? Perempuan? Baik. Laki-laki ngapain? Bertasbih. Baik, ahsan tabarakallahu fiik. Contoh lain ya Jabir. Baik, ahsan tabarakallahu fiik. Ya Salman, contoh lain tentang baik, ahsan tabarakallahu fiik, ya, bergerak untuk menghalangi orang yang mau lewat. Masih ada lagi yang kita sebutkan kemarin atau contoh lain? Hadis Abu Hurairah tentang sudah tadi sebutkan sama Anas. Contoh lain sudah tadi sama Salman. Baik, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kisah sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandal. Kenapa dilepaskan sandalnya ya Fudail? Ada najis. Sahabat kenapa melepaskan sandalnya? Baik. Berarti karena apa? Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena ada najis, Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan. Berarti kalau tidak ada najis tidak perlu dilepaskan. Baik, ahsantum barakallahu fiik. Wasil insyaallah taala qala al-mu'allif rahimahullah wa bi tarki syartin. Demikian pula membatalkan salat apabila seorang meninggalkan syarat salat. Apabila dia meninggalkan syarat salat, maka salatnya batal. Baik dia sengaja atau lupa, sama saja. Seperti taharah, berwudu misalkan. Ini syarat salat. Dia sengaja salat tidak berwudu, salatnya batal. Atau dia batal wudunya dalam salat, maka salatnya juga batal. Dia harus menghentikan salatnya, dia harus berwudu kembali, kemudian mengulangi salat dari awal. Ulang dari awal, bukan melanjutkan yang salat pertama. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Demikian pula dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang seseorang yang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dia dapati dalam salatnya, yakni perutnya seperti terasa mulas begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Janganlah dia berhenti dari salatnya, jangan dia meninggalkan salatnya sampai dia mendengarkan suaranya atau dia mendengarkan bunyinya. Yani maksudnya dia ragu, dia sudah kentut atau belum. Ini kondisi orang yang ragu. Kalau dia sudah yakin, walaupun dia tidak mendengar suaranya atau tidak mendengar mencium baunya, maka berarti batal sudah. Ini posisi maksudnya ketika dia ragu. Ketika seorang ragu, apakah dia sudah kentut atau belum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yanfarid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Janganlah dia berpaling dari salatnya atau meninggalkan salatnya sampai benar-benar dia mendengarkan suara kentutnya atau mendapati baunya. Menunjukkan apa?
berarti kalau dia sudah kentut, dia harus berhenti dari sholatnya, batal sholatnya. Iya. Dan ini tidak ada perbedaan, sengaja atau tidak sengaja. Baik. Auruknin. Yang berikutnya, yang keempat ini ya, yang membatalkan sholat, meninggalkan rukun dengan sengaja. Meninggalkan rukun dengan sengaja. Berdasarkan hadis al-musi' salatahu. Hadis al-musi' salatahu, yakni ketika seseorang melakukan sholat, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal dengan hadis al-musi' salatahu, orang tersebut tidak menunaikan rukun-rukun sholat, tidak tumakninah, tidak rukuk dengan benar, tidak sujud dengan benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Kembali dan lakukan sholat lagi, karena sesungguhnya engkau belum melakukan sholat. Ini ketika dia meninggalkan rukun-rukun dengan sengaja. Baik. Adapun bagi orang yang meninggalkan rukun karena lupa, apabila waktunya belum terlalu terpaut jauh, dia masih bisa menutupinya. Bukan sholatnya tidak batal, tetapi sholatnya belum sempurna, dia masih bisa menutupinya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat zuhur 2 rakaat, lalu diingatkan oleh para sahabat akan lupanya beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menambah 2 rakaat, kemudian setelah itu ditutup dengan sujud sahwi. Ini dalam posisi seorang itu tidak sengaja. Iya, dalam posisi seorang itu tidak sengaja. Dan belum berlalu waktu yang panjang. Ya, kalau sudah lama berlalu, maka sholatnya dianggap batal, dia mulai dari pertama. Demikian pula kalau dia sengaja, maka sholatnya harus dia mulai dari pertama, mulai dari awal lagi. Baik, ini perbedaannya antara meninggalkan rukun dengan sengaja dan tidak sengaja. Kalau dia sengaja sudah batal. Adapun kalau dia tidak sengaja, maka perlu dirinci. Kalau dia masih bisa menutupinya, ditutupi apabila waktu berlalu belum jauh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lupa 2 rakaat. Itu dalam hadis yang dikenal dengan hadis Dzul Yadain. Hadis Dzul Yadain. Karena beliau itu Dzul Yadain ini yang mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sampai dia bertanya, apakah sholat sudah dirubah atau engkau lupa? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata lupa, sehingga beliau bertakbir kembali dan sholat 2 rakaat. Iya. Kecuali dia lupa satu rukun yang tidak memungkinkan lagi untuk walaupun dia tidak sengaja, dia lupa, tidak memungkinkan lagi untuk ditutup. Rukun apa itu ya? Akhi Ahmad. Takbiratul ihram. Ahsan, tabarakallahu fiik. Sebab kalau dia belum takbiratul ihram, berarti dia belum masuk dalam sholat. Ini pengecualian. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam permasalahan arkanus shalah dalam mukaddimahnya. Baik. Dan di sini ada faedah. Ulama membedakan ketika seorang lupa atau tidak sengaja antara tarkul ma'mur wa fi'lul mahdzur. Ini satu kaidah yang sangat bagus sekali. Harus dibedakan ketidaksengajaan seseorang di dalam tarkul ma'mur, meninggalkan yang diperintahkan, wa fi'lul mahdzur, dan melakukan hal yang dilarang. Baik. Ini faedah penting, kaidah. Kalau tarkul ma'mur idza waqa'a bi ghairi 'amdin yasqutul ism wa la yasqutul hukm. Tarkul ma'mur idza waqa'a bi ghairi 'amdin yasqutul ism wa la yasqutul hukm. Meninggalkan yang diperintahkan apabila dilakukan tanpa sengaja, maka terlepas dari dosa, orang yang melakukannya terlepas dari dosa, tetapi tidak terlepas dari hukum. Maksudnya apa? Dia tetap harus melakukan apa yang dia tinggalkan tersebut. Contohnya apa? Seperti orang yang sholat tanpa bersuci tadi. Orang yang sholat tanpa bersuci. Kalau dia tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Yasqutul ism. Tetapi la yasqutul hukum. Hukum tidak lepas darinya. yakni dia tetap harus sholat. Walaupun dia sudah sholat, dalam keadaan tidak tahara karena lupa, dia harus ulangi sholatnya. Baik, seorang sholat lupa berwudu, dia tidak berdosa, iya.
tetapi hukumnya belum jatuh, dia tetap wajib sholat. Paham? Demikian pula orang misalkan sholat zuhur 3 rakaat karena lupa, dia tidak berdosa. Tetapi bukan berarti sholatnya sudah selesai, tidak. Dia harus tutup 1 rakaat tersebut. Kalau belum waktu berlalu jauh, tinggal tambah 1 rakaat. Kalau sudah berlalu jauh, lama dari sholatnya tersebut, maka dia ulang dari awal. Baik. Ini yang pertama. Tarkul ma'mur idza waqa'a bi ghairi 'amdin yasqutul ism wa la yasqutul hukm. Adapun fi'lul mahdzur bi ghairi 'amdin faqata anhu al-ism wal hukm. Sebaliknya, kalau melakukan suatu larangan di dalam salat tanpa sengaja, maka dua-duanya jatuh. Dosa dan hukumnya juga jatuh. Iya. Tidak ada dosa dan tidak ada hukum baginya. Baik. Artinya tidak membatalkan salatnya. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Jadi berapa semuanya yang membatalkan salat? Berapa? 4. Ya. Walaupun kalau dirinci jadi banyak. Kita tambahkan yang belum disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Yang kelima, alal qaulis sahih wa bitarki wajibin amdan. Wa bitarki wajibin amdan alal qaulis sahih. Demikian pula membatalkan salat yang kelima, seorang meninggalkan kewajiban dengan sengaja menurut pendapat yang benar. Artinya apa? Ulama ada khilaf. Termasuk asy-syarih, syarih di sini Siddiq Hasan Khan, Al-Allamah Siddiq Hasan Khan berpendapat tidak membatalkan salat walaupun dengan sengaja. Tetapi yang sahih, apabila seorang meninggalkan kewajiban dengan sengaja, maka salatnya batal berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," dan juga beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Maka batal salat seseorang apabila dia meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Baik. Adapun kalau syarat sengaja tidak sengaja, salatnya batal. Demikian pula rukun, sengaja dan tidak sengaja namun belum sempat dia tutupi juga batal. Baik. Itu yang ke-5. Yang ke-6, ad-dhahik, tertawa di dalam salat. Ini membatalkan salat. Telah dinukil oleh Ibnul Munzir ijma' ulama bahwasanya tertawa membatalkan salat. Dan ini lebih buruk daripada berbicara. Terdapat asar-asar dari sahabat, di antaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "La yaqta'us salata at-tabassum." Tidak memutus salat senyum, atau senyum tidak memutus salat, tidak membatalkan salat. Orang yang tersenyum tidak membatalkan salat. Walakin yaqta'ul qarqarah. Tetapi yang membatalkan apabila dia tertawa. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian yang ke-7, permasalahan makan dan minum dalam salat. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti', "Tabtulus salatu farduha wa nafluha bil aklil katsir sahwan aw amdan." Kata beliau, salat itu batal baik yang wajib maupun yang sunnah dengan makan yang banyak. Jadi seorang melakukan salat kemudian dia makannya banyak. Sahwan au amdan, baik lupa atau sengaja. Ini batal. Adapun kalau dia sengaja, telah dinukil ijma' ulama oleh Ibnul Munzir pada salat wajib. Harus bedakan ya, mana yang ijma', mana yang tidak. Adapun pada salat nafilah dikhilafkan ulama. Demikian pula kalau dia lupa dikhilafkan ulama. Yang ijma' kalau dia makan yang banyak pada salat wajib dan pada ketika dia sengaja. Baik. Artinya kalau dia makan sedikit tidak ijma'. Demikian pula kalau salat sunnah tidak ijma'. Demikian pula kalau dia lupa tidak ijma'. Adapun yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qabtul salatu farduha wa nafluha bil aklil katsir sahwan au amdan. Salat itu batal wajib maupun sunnah dengan makan yang banyak, lupa atau sengaja. Kemudian kata Syekh, wala tabtulu bil aklil yasiri sahwan, dan tidaklah batal makan sedikit karena lupa. Tidak batal.
makan sedikit karena lupa. Baik, jadi dibedakan antara makan banyak dan makan sedikit karena lupa. Baik. Artinya apa? Kalau makan sedikit sengaja juga batal. Yang tidak batal kalau makan sedikit karena lupa. Kemudian kata Syekh, wa amma syurbu, adapun minum, ini dibedakan ya antara makan dan minum. Fatabtulu bisyurbil katsir amdan aw sahwan. Adapun minum maka batal apabila minumnya banyak sengaja atau lupa. Sengaja atau lupa. Ini dalam salat wajib. Wala tabtulu bil yasiri amdan idza kanat naflan. Kata Syekh, tidak batal minum sedikit dengan sengaja apabila salatnya sunnah. Baik, ini dibedakan oleh Syekh. Berdasarkan satu asar yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, anna Abdullah bin Zubair atau inna Abdullah bin Zubair kana yutilu nafla wa rubbama atisha fa shariba yasiran. Bahwasanya Abdullah bin Zubair itu memanjangkan salat sunnahnya dan ketika dia haus dia minum sedikit. Artinya apa? Sengaja, tapi dalam salat sunnah. Baik. Berarti apa? Dalam salat wajib beliau berpendapat sedikit ataupun banyak seorang minum dalam keadaan sengaja ataupun lupa maka salatnya batal. Baik. Dan dinukil oleh Al-Imam Munawi rahimahullah bahwasannya makan sedikit karena lupa la tabtul bila khilaf. Kata beliau tidak membatalkan salat tanpa ada khilaf. Seperti yang sudah pernah jelaskan, kalau ulama mengatakan bila khilaf itu tidak sharih, belum tentu ijma. Makan sedikit karena lupa. Makan sedikit karena lupa tidak membatalkan salat. Adapun yang kita sebutkan tadi, makan yang banyak, lupa maupun sengaja itu membatalkan salat. Baik. Adapun makan sedikit lupa maka tidak membatalkan salat. Demikian dari Asy-Syarhul Mumti', wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan pasal hal-hal yang membatalkan salat. Semoga ada manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Sufyan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh antum semuanya. Barangkali ada yang tidak jelas atau kurang paham, silakan datang saja ke Ma'had An-Nur Al-Azhari. Bisa langsung ditanyakan ke Ustaz, atau juga bisa dikirimkan melalui SMS ke nomor 08 5353 020304. Sekali lagi saya sebutkan, barangkali ada yang belum mencatat nomor ini. Kalau ingin bertanya silakan kirimkan ke nomor ini di 08 5353 020304. Dan langsung saja kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, ada Ustaz dari Persis mengatakan kita harus tahu mana yang adat, mana yang syar'i. Bahwa yang bercadar itu adat Arab, bukan syar'i. Katanya haredang, panas-panas. Lalu apakah perkataan di atas bentuk kekufuran dan bagaimana menyikapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu? Baik. Perkataan ini berdasarkan kejahilan dan kebodohan. Tidak meneliti bagaimana ucapan-ucapan para ulama, penjelasan para imam terhadap dalil-dalil syar'i tentang kewajiban bagi wanita untuk menutup auratnya. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rahimallahu nisa'al muhajiratil awwal." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita muhajirat yang pertama, generasi yang pertama. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum Ansar. Kenapa? Ketika turun firman Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita menutupkan kerudung mereka sampai ke dada mereka. Perhatikan,
Allah memerintahkan dalam Al-Quran, hendaklah para wanita menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada mereka. Ini kalau kita lihat dari konteks ayat saja, ditutup dari atas sampai ke dada. Kalau dari atas mencakup apa? Mencakup seluruhnya, kepala dan wajah. Inilah yang dipahami para sahabat dan para ulama setelahnya. Kata Aisyah, ketika turun ayat ini, syafaqna murutahunna fakhtamarna biha. Mereka kemudian merobek-robek kain-kain mereka, lalu mereka menutup wajah mereka dengannya. Perhatikan, kalau begitu ini bukan adat orang Arab, sebab sebelumnya mereka tidak melakukannya. Kalau merupakan adat orang Arab, sebelumnya sudah dilakukan sebelum datangnya Islam. Ini jelas, mereka baru melakukan itu setelah Allah turunkan firman-Nya. Ini yang dipahami para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ini pembesar ulama Syafi'iyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, wa ma'na al-ikhtimar atau fakhtamarna biha ay ghattayna wujuhahunna. Maksud perkataan Aisyah, fakhtamarna biha, mereka diikhtimar dengan kain-kain tersebut adalah ghattayna wujuhahunna. Mereka menutup wajah-wajah mereka. Jadi itu baru dilakukan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Kalau itu bukan adat. Kalau yang namanya adat sudah mereka lakukan sebelum datangnya Islam. Iya. Maka kita katakan, dari mana salaf kalian dalam masalah ini? Apakah beragama itu setiap orang bebas mengucapkan sesuai pendapatnya, atau harus mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah cukup setiap orang bebas menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah semaunya, atau mengikuti penjelasan para ulama, terutama penjelasan para sahabat? Iya. Maka inilah manhaj Ahlus Sunnah di dalam beragama. Apakah benar berdosa bila di dalam masjid membicarakan duniawi? Yang minimalnya hal itu tercelah. Sebab Nabi SAW bersabda kepada orang Badui yang kencing di masjid, Inna hadhihi masajid la taslu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Sesungguhnya, kenapa itu? Hah? Oh, itu HP kayaknya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh dipakai kencing atau membuang kotoran apapun. Innama hiya li dzikrillah was salati wa qiraatil Qur'an. Masjid-masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk salat dan membaca Al-Qur'an. Itu tujuan masjid dibangun. Jadi tercela kalau berbicara masalah dunia. Baik. Apakah orang mati ruhnya tidak ikut mati? Ruhnya hanya berpindah alam, tidak ikut mati. Maka ketika jasad seseorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, itu ruhnya dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi untuk ditanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Jadi tidak mati, hanya berpindah alam. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillah.